Taib, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Nuwasilu darsan Nabi Mustalah hadis min qiraati kitab Asy-Syarh Nafis wa huwa syarhun li matni al-bidayah fi ulumil hadis. Syarahahu fadilatul Syekh Muhammad ibn Thawah radhiyallahu taala fi kulliyatil ulum syar'iyyah wal islamiyah al-firqatul ula fi jami'atis Safwah. Naam. Nahnu al-an fi ad-dabit al-khamis ya min babi as-sadis ya fil bab as-sadis natakallam an al-mutawatir wal ahad wa fi hadzal bab hunaka ahad asyara ya dawabit wa akhadna ad-dabit al-awwal ila ad-dabit ar-rabi al-an nadkhul ad-dabit al-khamis wa huwa ta'riful ahad. Ba'da an arafna ma'na al-hadits al-mutawatir فالآن سنأخذ ما معنى الحديث الآحاد أو الخبر الآحاد. الخبر الآحاد وهو ما قصر عن صفة التواتر. نعم، ما قصر عن صفة التواتر بمعنى لم يستوفي شروط حديث المتواتر. لم يستوفي بمعنى لم يكتمل. لم يكتمل شروط الحديث المتواتر. هناك بعض الشروط lam yatahaqqaq atau lam tatahaqqaq fi al-hadis al-ahad. Idzan naqul law qara'na hadisan ma fa naqulu imma huwa mutawatir aw al-ahad. Mutawatir in kana fihi syurut allati takallamna anhu syurut allati takallamna anha fi ad-dabit as-salis. Syurut fi ad-dabit as-salis. Hadhihi hiya syurut شروط للحديث المتواتر. ثم وجدنا حديثا ولم نجد في هذا الحديث واحد أو أكثر من شروط الحديث المتواتر، إذ هو الحديث الآحاد. نعم، هذا هو إما متواتر أو إما آحاد. سنقرأ الشرح الآن. ماذا قال الشارح هنا؟ قال الشارح قوله الآحاد وهو ما قصر عن صفة التواتر، فكل حديث فقد شرطا من شروط التواتر الخمسة فهو حديث آحاد وليس متواترا. هذا الذي قلنا قبل قليل. Jadi hadis mutawatir itu adalah yang ada syarat yang 5 itu. Maka kalau ada suatu hadis yang dia kehilangan satu saja syarat yang dari syarat yang 5 tadi, maka dia dinamakan hadis ahad walaysa mutawatiran. Qala al-Khatib al-Baghdadi dalam kitab Al-Kifayah, khabarul ahad wa huwa ma qusuru an sifati tawatur wa lam yaqa bihi al-ilm. Di mana lam yufid al-ilm. Tidak memberikan ifadah al-ilm. Sudah kita bahas kemarinnya bahwasanya mutawatir itu memberikan ifadatul ilm. Sedangkan khabarul ahad itu tidak bisa memberikan ifadatul ilm. Wa in rawathul jamaah, meskipun diriwayatkan oleh jamaah. Jadi khabarul ahad ini bukan hanya kita dari jumlah. Membedakan mutawatir dan ahad itu bukan hanya dari jumlahnya. Karena terkadang ada khabar ahad, perawinya banyak tapi lam yaqa bihil ilm, artinya tidak ada ifadatul ilmi di situ, sehingga dia tidak bisa diterima, tidak bisa dikelompokkan menjadi hadis mutawatir. Nah, setelah kita tahu apa itu mutawatir, apa itu ahad, bosnya ahad lawan dari mutawatir, maka sekarang kita masuk ke dhabit yang ke-6, yaitu pembagian hadis ahad. Hadis ahad dibagi menjadi 3, masyhur, aziz, dan gharib. Masyhur wa huwa ma rawahu fi kulli tabaqatin min tabaqatihi thalathatun fa aktsar wa lam yablugh hadd at-tawatur. Hadis masyhur sesuai dengan namanya, masyhur artinya dikenal. Artinya dia diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih di setiap tabaqah, di setiap generasi, di setiap masa, tapi tidak mencapai jumlah hadis mutawatir. Kalau kita katakan hadis mutawatir jumlahnya 10, maka hadis masyhur ini hanya sampai 9 saja misalkan. Itu namanya hadis masyhur. Nah, kemudian yang kedua hadis aziz. Kalau hadis aziz itu diriwayatkan oleh 2 orang fi kulli tabaqatin min tabaqatihi. 2 orang saja di setiap tabaqah. Di tabaqah ini 2 jalur, tabaqah besoknya 2 jalur, tabaqah selanjutnya lagi 2 jalur. Tapi ini 2 orang.
kemudian tabi'ut tabi'in 2 orang, ya, tabi'ut tabi'in juga 2 orang, begitu seterusnya. Nah, itu namanya hadis aziz. Nah, kemudian yang ketiga hadis gharib, ini lebih mengenaskan lagi. Dia hanya man farada bi riwayatihi rawin wahid, hanya diriwayatkan oleh satu perawi yang bersendirian. Walau fi tabaqatin min tabaqatihi, meskipun di setiap tabaqah atau di satu tabaqah saja, artinya di setiap generasi itu satu orang, kemudian diriwayatkan kepada satu orang sahabat meriwayatkan kepada satu orang tabi'in, satu orang tabi'in kepada satu orang tabi'ut tabi'in, begitu seterusnya. Nah, ini namanya hadis gharib. Ya, berarti kalau kita lihat yang paling dekat dengan hadis mutawatir itu adalah yang masyhur. Ya, yang paling dekat dengan hadis mutawatir itu masyhur. Baru kemudian aziz, baru gharib yang paling jauh karena dia hanya diriwayatkan oleh satu orang saja. Baik. Naqra pada qala syarihna ya qawluhu yanqasimu al-ahad ila masyhurin wa huwa marwahu fi kulli tabaqatin min tabaqatihi thalathatu fa'athar wa lam yablugh hadd tawatur. Qala Ibnu Hajar mengatakan ya, di dalam kitab Nuzhatun Nadhar, beliau mengatakan al-masyhuru ma lahu turuqun mahsurah fi aktsar min itsnain wa lam yablugh hadd tawatur. Hadis masyhur adalah yang memiliki jalur yang terbatas, kan tapi jumlahnya lebih dari 2. Jadi 3, 4, 5 dan seterusnya. Akan tetapi batasan atasnya ada lam yablugh hadd tawatur, tidak mencapai batasan hadis mutawatir. Nah, kenapa hadis masyhur itu dinamakan masyhur? Summiya bidzalika liwuduhi. Dinamakan juga dengan hadis masyhur ini karena dia wuduh, karena terang dan jelas. Masyhur karena dia terkenal, dia terang jelas. Wasamahu jama'atun minal fuqaha, sebagian ahli fikih menamakan hadis masyhur itu dengan nama hadis al-mustafid. Ya, al-mustafid itu isim fa'il dari kata istafadha yastafidu, mana intasyara yantasyiru. Ya, dinamakan hadis mustafid juga karena sangat terkenal. Mustafid itu diambil dari kata fadha yafidu, faidan. Fadha itu artinya melimpah. Tuang air itu deras kemudian berlebihan sampai tumpah-tumpah. Itu namanya fadha. Maka mustafid dikatakan hadis mustafid. Ya, karena saking banyaknya. Nah, jadi kalau para ahli hadis atau hadisin mengatakan hadis masyhur, kalau fuqaha mengatakan hadis mustafid. Nah, qultu hadhihi hiya syuhrah istilahiyah dalam hadis. Ya, pensyarah mengatakan di sini ya, syuhrah, istilah syuhrah ini adalah istilah yang lebih masyhur di kalangan ahli hadis. Nah, jadi kita namakan saja dengan hadis masyhur. Apa contohnya hadis masyhur? Waqad matsala Suyuti bi hadis. Imam Suyuti mengatakan bahwasanya contohnya adalah hadisnya Abdullah bin Amr, innallaha la yaqbulu ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Allah itu tidak mencabut ilmu secara sekaligus, tetapi yantazi'uhu bi qabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Itu contoh hadis yang aziz. Dan hadis yang kedua contohnya adalah man atal Jumat falyagtasil, siapa yang mendatangi sholat Jumat maka hendaknya dia mandi. Ya, dua hadis ini adalah hadis yang ahad. Ya, ahad dan jenisnya adalah hadis aziz. Tsumma inna syuhrah qad yutliquha ba'dul ulama ala hadis wal yuradu biha asyura istilahiyah wa inna ma yuradu biha syuhrah inda ta'ifatin muayyanah faqad dzakara lahu al ulama amsilatan. Nah, perhatikan istilah syuhrah ini atau hadis masyhur ini. Istilah hadis masyhur ini memang agak ambigu ya. Kenapa? Karena sebagian ulama kadang ketika mengatakan hadis ini hadis masyhur, maksudnya adalah hadis itu terkenal di segolongan tertentu, bukan masyhur versi atau pengertian dari muhaddisin. Ini pahami baik-baik ya. Ketika seorang ulama mengatakan hadis ini masyhur, belum tentu yang dimaksud itu adalah pengertian yang kita baca tadi. Pengertian hadis masyhur itu yang diriwayatkan oleh 2 orang, tapi tidak sampai jumlah mutawatir dan seterusnya. Ya, enggak selamanya itu yang dimaksudkan. Karena terkadang yang dimaksud dengan masyhur oleh mereka adalah hadis yang dia terkenal hanya di segolongan tertentu saja. Misalkan Hanafi mengatakan ada hadis masyhur indana. Ya, ini dapat ifatin muayyanah. Nah,
Makanya para ulama menyebutkan contoh-contoh hadis masyhur ya menurut muhaddisin. Ya, kalau menurut orang awam atau menurut ulama dari fan yang lain beda-beda lagi nanti. Nah, yang kita ambil patokan di sini tentu adalah versinya al hadis. Ya, jadi kalau al muhaddisin mengatakan hadis masyhur, ya berarti maksudnya secara istilah yang tadi. Ya marwah wasnan fa'atar itu. Nah, ya, contohnya misalkan hadis masyhur menurut muhaddisin adalah hadis Anas bahwasanya Nabi SAW pada tasyahron pada buku yaitu ada ra'li mudakwaan. Nah, disebutkan di situ bahwasanya Nabi SAW kunut selama 1 bulan penuh setelah ruku mendoakan keburukan bagi suku Ra'al dan suku Dakwaan. Nah, wa mithalul masyhur inda ahli hadits wal ulama wal awam. Sedangkan hadis yang masyhur menurut ahli hadis ataupun bukan, artinya mayoritas orang bilang ini hadis masyhur, misalkan hadis al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini hampir semua kaum muslimin tahu hadis ini. Berarti dia terkenal hadis ini masyhur gitu. Hadis ini muttafaq alaih, Bukhari dan Muslim. Wa mithalul masyhur indal fuqaha. Adapun ketika fuqaha mengatakan hadis itu masyhur, artinya sering disebut dalam kitab-kitab fikih. Contohnya misalkan di kitab nikah sering ditemukan hadis abghadul halal indallahi talaq. Halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Ya, kemudian hadis laghi batal fasik. Ya, tidak ada istilah ghibah kalau yang ghibah adalah yang fasik. Kemudian la salata li jaril masjid illa fil masjid. Ya, tidak ada salat bagi orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Nah, hadis ini adalah contoh hadis yang dia dikatakan masyhur oleh fuqaha. Artinya banyak ketukan dalam kitab hadis. Yang lain lagi ada hadis istaku arbon wadahimu ghirban wa tahlilu wa tawitron. Kemudian hadis kullu qadin jaro naf'an bahwa liban. Hadis itu sering sekali berulang-ulang. Ya, sehingga dia dinamakan masyhur ini dalam fuqaha. Wa misal masyhur indal usuliyin. Tapi kalau al-usuliyin mengatakan hadis ini hadis masyhur, maksud mereka berarti masyhur di kalangan mereka, di kalangan al-usuliyin saja. Contohnya misalkan rufi'an mati al-khata' wa nisyan wa mastur riwayat. Dan hadis bima tahkum ya Mu'adz qala bi kitabillah qala la tajid qala bi sunnati Rasulillah dan seterusnya. Dua hadis ini adalah contoh hadis yang sering sekali berulang-ulang dalam pembahasan usul fikih. Hadis yang pertama tadi rufi'an ummati sering kita temukan dalam pembahasan tentang taklif di bab tentang taklif, kemudian tentang al-ahkam at-taklifiyah, al-ahkam al-wada'iyah, itu kita temukan. Kemudian hadis yang kedua, hadis tentang pertanyaan Nabi kepada Mu'adz. Wahai Mu'adz, engkau berhukum dengan apa? Dengan Al-Quran. Kalau enggak menemukan Al-Quran, dengan sunnah. Kalau tidak dengan sunnah, maka dengan qiyas dan seterusnya. Nah, itu kan hadis sering sekali berulang. Hadis Mu'adz ini yang berulang dalam bab qiyas disebutkan. Di dalam masalah tasyri' dalam pembahasan tartibul adillah juga diulang-ulang pembahasan ini, apalagi di bab al-qiyas. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang masyhur indal usuliyin. Orang yang belajar usul fikih, maka hadis-hadis yang dua ini adalah hadis yang banyak ditemukan, sering dibaca dalam kitab-kitab usul fikih. Wa mithalul masyhur indan nuhat. Adapun contoh hadis yang masyhur menurut ahli nahwu adalah hadis ni'mal abdus suhaib laulam yakhafillah lam yasih. Nah, ini hadis yang sering dijadikan syahid oleh ahli lugah di pembahasan nahwu Nah, wa mithalul masyhur bainal 'am. Adapun di antara orang awam kalau mengatakan hadis masyhur itu maksudnya hadis yang terkenal di kalangan mereka saja, di kalangan orang awam yang bukan ulama. Contohnya hadis mandala ala fa'il falahu mithlu ajri fa'il. Ini hadis banyak sekali kita temukan. Karena hadis tentang keutamaan dakwah. Barang siapa mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dari pelaku kebaikan itu sendiri. Nah, itu juga hadis mudaratun nas sadaqah, hadis al-muhtasyam mu'taman, hadis al-ajalatu minasyaitan, hadis ikhtilafu ummati rahmah, hadis amal dunia ka'annaka ta'ishu abada wa amal akhirati ka'annaka tamutu qada, hadis hubbul watan minal iman,
hadis-hadis ini tidak semuanya benar. Artinya ya tidak semuanya dia memiliki sanad yang benar, sanad yang kuat. Ya, bahkan banyak hadis-hadis ini ada banyak hadis maudhu yang kita baca tadi, tapi dia masyhur gitu. Ya, jadi terkenalnya suatu hadis, populernya suatu hadis tidak menjamin hadis itu adalah hadis yang bisa diterima. Ya, tidak ada jaminan, dia hanya sekedar masyhur saja. Nah, jadi jangan kita hanya berpatokan hadisnya terkenal ini sering kita dengar, berarti dia sahih, enggak begitu. Ya, patokannya bukan kepada itu. Kalau patokannya kepada terkenal atau tidak pada popularitasnya, maka untuk apa kita belajar capek-capek ilmu hadis, ilmu tahqiq sebagai kita lihat saja terkenal atau tidaknya. Udah, kalau terkenal sahih, tidak terkenal maka tidak sahih. Tidak segampang itu kita menentukan derajat suatu hadis yang berdasarkan popularitas semata. Nah, itu hadis yang pertama dari hadis ahad, yaitu hadis masyhur. Kemudian di bawahnya hadis masyhur ada hadis aziz. Hadis aziz tadi itu diriwayatkan oleh dua orang di setiap tabaqah. Ya, al-haditsul aziz huwa ma rawahu sunan fi kulli tabaqah min tabaqati wa ba'du ahli ilmi qala idnani aw salasa. Wa zada an salasa fa huwa al-masyhur. Ada yang mengatakan hadis aziz itu diriwayatkan tiga orang. Ya, tiga orang di setiap tabaqah. Jadi sahabat tiga orang meriwayatkan kepada tabi'in tiga orang tabi'in meriwayatkan kepada tiga orang tabi'ut tabi'in, tiga orang tabi'ut tabi'in meriwayatkan kepada tiga orang tabi'ut tabi'in. Begitu seterusnya. Jadi ada yang mengatakan tiga, ada yang mengatakan dua. Ya, dua orang sahabat meriwayatkan kepada dua orang tabi'in meriwayatkan kepada dua orang tabi'ut tabi'in, dua orang tabi'ut tabi'in meriwayatkan kepada dua orang tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Nah, itu ya, jadi ada khilaf di sini, ada mengatakan dua, ada mengatakan tiga. Tapi kalau ada mengatakan empat, maka sudah masyhur masuknya. Ya, empat orang sahabat kepada empat orang tabi'in, empat orang tabi'in kepada empat orang tabi'ut tabi'in, itu sudah masyhur hitungannya. Bukan lagi disebut hadis aziz. Jadi aziz itu kalau dua maka tiga, maksimal itu. Nah, kalau Ibnu Hajar sendiri menyebutkan ini di dalam Nuzatul Nazar. Ya, Nuzatul Nazar ini syarah dari Nukhbatul Fikr. Ya, beliau menyebutkan di situ bahwasanya waladzi la yarwihi aqallu min itsnain an itsnain. Nah, jadi hadis aziz itu adalah hadis yang tidak diriwayatkan kurang dari dua. Maksudnya adalah di setiap tabaqah itu minimal dua orang. Nah, ini Ibnu Hajar hanya menyebutkan batas minimalnya. Adapun batas maksimalnya itu tiga orang, dua atau tiga. Kalau di atas itu maka masuknya ke masyhur. Fa ibaratuhu tusaddiqu ala ma yarwihi salatan. Ya. Berarti kalau berdasarkan definisi Ibnu Hajar dalam kitab Nuzatul Nazar tadi, maka berarti hadis-hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang di setiap tabaqahnya juga masuk hadis aziz. Nah, karena Ibnu Hajar hanya membatasi batas minimal, tidak membatasi batas maksimal. Itu. Baik. Wa huwa sharihu ibarat an-Nawawi haitsu yaqul fa in farada anhu itsnan aw tsalatsa sumia azizan. Nah, jadi kesimpulannya Imam Nawawi menyebutkan itu bahwa hadis aziz itu adalah hadis yang diriwayatkan dua dari dua atau tiga dari tiga. Gitu. Nah, kemudian kenapa dinamakan hadis aziz? Kalau hadis masyhur tadi kan jelas dinamakan masyhur ya karena dia muntasyir, karena terkenal. Ya. Sedangkan hadis aziz, kenapa dinamakan hadis aziz? Ibnu Hajar menyebutkan lagi wasummiya azizan imma likillati wujudihi wa imma likawnihi azza ay qawiyyan min maji'ihi min tariqin ukhra. Dia dinamakan aziz imma likillati wujudihi, entah karena jumlahnya yang sedikit. Ya. Aziz itu kan yang mulia. Sesuatu yang mulia itu biasanya sesuatu yang jumlahnya sedikit dibandingkan dengan ya, sampel secara keseluruhan. Wa imma likawnihi azza, atau karena memang hadis aziz ini dia adalah hadis yang azza artinya qawiyah. Ya, dia menjadi kuat. Hadis yang kuat atau perkasa. Dia menjadi kuat bimajihi karena dia datang min tariqin ukhra, dari jalur yang lain juga. Nah, itu ya kenapa dia dinamakan hadis aziz, ya karena jumlahnya yang sedikit atau karena dia hadis yang dikuatkan oleh jalur yang lainnya. Ya, 2 jalur atau 3 jalur.
Wa misalul aziz, contoh hadis adalah hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Wa huwa la yasihhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam illa min hadits Abi Hurairah. Nah, sekarang kita lihat dari mana dia dikatakan aziz. Ya, karena Abi Hurairah meriwayatkan, ya, Abi Hurairah dan Anas, dua orang ya, meriwayatkan kepada Qatadah Ibnu Du'amah As-Sudusi dan Abdul Aziz Ibnu Suhaib. Ini perawinya Anas. Perawinya, ya, kemudian dari Abdul Aziz Ibnu Suhaib diriwayatkan oleh Ismail bin Aliyah dan Abdul Aziz bin Sa'id. Ya, kemudian rawahu anhuma ba'da dzalika jamaah. Kita lihat di sini dua ya. Di Tabaqah sahabat itu ada Abu Hurairah dan Anas, dua orang. Kemudian di Tabaqah tabi'in ada dua orang, yaitu Qatadah dan Abdul Aziz. Dan di tabi'ut tabi'in ada dua orang, yaitu Ismail dan Abdul Aziz. Nah, baru kemudian di bawahnya diriwayatkan oleh jamaah. Itu lihat di situ dua. Ya, makanya namanya hadis Al-Aziz. Baik. Selesai dari hadis aziz, masuk hadis ahad yang ketiga, yaitu gharib. Gharib ini sesuai dengan namanya, dia asing. Kenapa dinamakan gharib? Ya, karena cuma satu-satunya. Nah, ini hadis yang sepertinya langka jumlahnya. Ya, satu-satu ini jarang. Al-gharib lugatan al-munfarid. Ya, hadis gharib secara bahasa adalah hadis yang munfarid, yang berdiri sendiri. Aw al-ba'id an aqribih. Ya, suatu atau seseorang yang jauh dari kerabatnya dinamakan gharib. Nah, asing bahasa kita ya. Wa aghraba ar-rajulu idza jaa bi amrin gharib. Beda juga dalam bahasa Arab kalau dikatakan aghraba fulan, artinya dia datang membawa berita yang gharib. Berita yang asing, berita yang belum pernah ada sebelumnya. Baik. Wasilahan, adapun menurut, ya, dalam ilmu hadis, apa yang dimaksud dengan hadis gharib? Wal haditsul ladzi tafarrada bihi syakhsun wahidun fi ayyi mawdi'in min as-sanad. Ya, artinya dia hanya bersendirian di apapun tempatnya dalam sanad itu, entah di tabaqahnya tabi'in atau seterusnya. Wal gharib wal fardu bima'nan wahid. Ya, kata al-gharib dengan kata fardu itu artinya satu. Kalau Ibnu Hajar, al-gharib wal fardu mutaradifan lughatan wasilahan. Dia sinonim dua kata, gharib dan fardu. Lughatan wasilahan. Illa anna ahlal istilah ghayaru bainahuma min haitsu kasratul istimali wa qillatihi. Tetapi ahlul istilah, ulama-ulama ya, lughah begitu ya, atau ulama-ulama ilmu hadis, muhaddisin, mereka membedakan antara perbedaan gharib dengan fardu itu. Perbedaannya adalah dilihat dari jumlah atau banyaknya penggunaan katanya. Fal fardu aksar ma yutliqunahu 'ala al-fardil mutlaq wal gharib aksar ma yutliqunahu 'ala al-fardi an-nisbi. Nah, jadi para ahli istilah membedakan antara al-fardu dengan al-gharib. Ya, dua katanya dibedakan, al-gharib sama al-fardu. Bedanya gimana? Bedanya adalah kalau al-fardu itu al-fardul mutlaq. Kalau gharib itu adalah al-gharib, makanya al-fardu nisbi. Ya, jadi al-fardu itu al-fardul mutlaq, kesendirian yang mutlak. Artinya dia hanya satu-satunya. Memang dari awal sudah nggak ada yang kedua dan ketiga. Itu namanya al-fardul mutlaq. Sedangkan gharib itu dia fardunya sifatnya nisbi. Artinya ada yang kedua dan ketiga sebenarnya. Gitu ya, ada yang kedua dan ketiga. Artinya misalkan kita dalam ruangan bertiga, kemudian keluarlah dua orang, sisa satu. Nah, ini gharib namanya. Ya. Nah, tapi kalau al-fardul mutlaq atau al-fard itu artinya dia di dalam kamar memang dari awal sendirian. Gitu. Nah, itu maksudnya al-fardun nisbi di situ. Wa hadza min haitsu itlaqil ismiyati 'alaihima. Ini pembahasan istilah saja. Wa amma min haitsu istimalihim al-fi'l mushtaq fala yafarriqun. Fayaquluna fil mutlaq wa nisbi tafarrada bihi fulan aw aghraba fihi fulan. Adapun secara fi'il mushtaqnya, ya ini kan secara sifatnya isim. Al-gharib dan al-fard itu kan isim ya. Al-gharib ini ya, dari isim al-gharib ini diambil fi'il, yaitu fi'il aghraba. Dan dari isim al-fardu diambil fi'il tafarrada. Dan dua fi'il ini
agroba dengan tafarroda, ya ini dibedakan maknanya sama para ulama. Tafarroda fulan dengan agroba fulan itu beda. Nah, ini menunjukkan bahwasanya al-gharib dengan al-fard itu maknanya berdekatan. Ya, bisa kita katakan sama malah. Gharib sama dengan al-fard. Tapi kalau kita mau diperinci lagi, gharib itu nisbi, ya, sedangkan al-fard itu mutlak. Nah, nisbiyatnya relatif, ya. Jadi dia menjadi gharib karena ketiadaan yang lainnya. Karena yang lain mengasingkan dia. Nah, itu ad-dhabitu sadis, insyaallah taala. Di pembahasan selanjutnya kita akan ambil dhabit as-sabiq, yaitu pembahasan tentang pembagian gharib menjadi gharib mutlak dan gharib nisbi. Nah, Allah taala sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam.